Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistiani dari Rimba Alam Jaya. Di sini saya akan membuat video hari pertama atau video pertama dari tugas kebimbangan. Untuk pertanyaan pertama, jelaskan soal konsep filosofi kata bimba. Filosofi kata bimba itu diambil dari tujuan hidup manusia. Kita sebagai manusia mempunyai tujuan hidup itu apa? Bahagia, seutuhnya, bahagia selama-lamanya, bahagia yang selalu kita rasakan, bukan pura-pura bahagia. Ini jelaskan konsep kebahagiaan sejati yang Anda pahami dan dengan hubungan antara tujuan kehidupan dengan bimba. Tujuan kebahagiaan yang sejati itu kebahagiaan yang sepenuhnya gitu, apa kebahagiaan yang bukan hanya sekedar bahagia saja atau sementara. Intinya bahagia itu bukan yang sekedar memiliki sesuatu atau memperoleh sesuatu, itu kan hanya kebahagiaan sementara. Tapi kebahagiaan sejati itu kebahagiaan yang seutuhnya. Dan kebahagiaan di bimba ini, kebahagiaan saya pribadi itu seperti membimbakan anak-anak, suatu kebahagiaan, mempunyai partner relawan yang sama-sama saling mengingatkan, saling memahami, itu juga kebahagiaan bagi saya. Yang kedua, konsep beriman, berbuat baik dan belajar yang saya pahami itu adalah beriman itu kita kepada berNDA kepada Allah, meminta Allah Subhanahu Wa Taala, selalu berdoa, selalu meminta ridhonya, meninggalkan anak-anak. Lalu untuk berbuat baik itu bukan hanya saja kepada relawan, kepada anak pun kita meninggalkan anak itu adalah perbuatan yang baik. Kita kepada teman saling mengingatkan, saling mengevaluasi diri, itu pun adalah perbuatan baik. Lalu untuk belajar itu semua itu bukan karena belajar buku, belajar pelajaran, tapi untuk pengalaman hidup dan apapun yang kita lakukan, yang kita jalani sehari-hari itu adalah sebuah pelajaran juga gitu, belajar. Yang itu dinamakan belajar itu tidak mengenal waktu, tempat, kapanpun, dimanapun. Untuk sederhana menerapkan konsep beriman, berbuat baik dan belajar memberikan masing-masing contoh terhadap kehidupan sehari-hari. Untuk konsep beriman itu kita beribadah kepada Allah, sholat, minta doa, minta bantuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengevaluasi diri. Untuk yang tadi disebutkan juga adalah salah satu contoh beriman, belajar. Kita sudah menerapkan konsep beriman, apa saja tahapan belajar, bagaimana hubungan di setiap tahapan yang ada di dalam 7 tahapan belajar itu. Ingin tahu, selalu banyak tanya, mengevaluasi diri, memperbaiki diri, terus memahami juga itu salah satu tahapan belajar. Dengan konsep paradigma bimba yang banyak pahami. Paradigma bimba itu adalah cara pandang terhadap sesuatu yang dijadikan landasan berpikir dan konsep dasar untuk menyiapkan sesuatu. Sudahkah saya mempraktekkan paradigma bimba? Sudah. Paradigma bimba itu yang saya praktekkan adalah ketika kita kepada anak itu tidak menuntut hal apapun, jadi kita menciptakan sesuatu yang menyenangkan untuk anak, membuat anak menjadi nyaman, terus dapat mempelajari dan memahami karakter anak, mencari tahu anak itu suka apa, anak itu bagaimana karakternya melalui dialog atau berkomunikasi dengan anak. Lalu memberikan anak atau membimbing anak itu adalah salah satu hak anak, itu yang saya praktekkan. Lalu membahagiakan anak atau orang dewasa ketika kita membimbing anak, dan anak juga nyaman kepada kita. Itu juga salah satu contoh hal yang dipraktekkan dalam paradigma bimba dalam kehidupan atau dalam sehari-hari saya. Lalu juga apa saja perbedaan antara membimbangkan dengan mengajarkan?
Jika membimbangkan itu kita itu mengutamakan proses gitu. Proses terlebih dahulu, kita fine learning, kita individual system, kita mengenal anak gitu. Jadi kita itu berfokus pada proses anak. Jika mengajarkan itu lebih berproses atau lebih bercondong kepada hasil seperti itu. Ini adalah tugas video pertama saya dalam kebimbingan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.